Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, saya yakin bahwa mereka yang selama ini mengatakan Alkitab sudah dipalsukan akan diam dan tidak mengatakan Alkitab sudah dipalsukan setelah menonton video seorang bapak di video berikut. Langsung saja kita melihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video itu atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan supaya semakin banyak yang cerdas. Mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Saya percaya bahwa kitab Injil itu telah diubah. Pertanyaan saya, kapan itu diubah? Saya menunggu jawaban. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah pengubahan ini dilakukan sebelum atau sesudah Muhammad? Ini lebih gampang. Kalau tadi kan kapan mungkin agak sulit. Ini lebih gampang. Sebelum atau sesudah? Kalau diubahnya sesudah Muhammad, pasti tidak mungkin. Karena kitab-kitab Injil seperti yang kami percayai itu sejak abad kedua sudah ada. Sebelum Muhammad. Jadi kalau diubah setelah Muhammad, tidak mungkin. Kalau diubah sebelum Muhammad, pertanyaannya, buktinya apa? Mengapa tetap diajarkan untuk dibaca oleh orang-orang Islam? Al-Quran kan mengatakan terimalah kitab Injil. Nah, kalau memang sudah terjadi pengubahan yang begitu rupa, semua yang beredar adalah kitab Injil ubahan, mengapa perlu diajarin untuk menerima kitab Injil seperti itu? Seandainya orang-orang Islam merasa bahwa mereka mengetahui kitab Injil yang benar, yang tanpa diubah-ubah, pertanyaan saya, mengapa tidak berusaha memelihara itu? Padahal mereka yakin kitab Injil yang beredar pada zaman Muhammad itu sudah banyak diubah. Kalau banyak diubah, mereka pasti tahu yang asli. Kalau tahu yang asli, mengapa tidak disimpan? Supaya nanti kalau ada pengubahan tinggal ditunjukkan. Oh, itu kamu ubah yang asli ini. Nah, sekarang problemnya jadi begini. Kalau memang tidak tahu yang asli, bagaimana bisa mengatakan yang lain diubah? Kalau saudara ini mengatakan, oh ini sudah diubah, paling tidak sudah tahu yang asli kan? Kalau saya ingin mengatakan uang ini palsu, maka saya harus tahu lebih dulu uang yang asli. Problemnya adalah kitab Injil yang katanya asli tanpa diubah-ubah orang Kristen sampai sekarang tidak pernah ditunjukkan oleh pihak Islam. Ini namanya argument from silence. Contoh, misalkan Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu tidak asli. Yang mengajarkan tentang Tritunggal, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu katanya tidak asli. Pertanyaan saya simpel dan saya harap nanti Pak Aresi bisa memberikan jawaban ke saya. Kitab Injil apa yang tidak punya bagian itu? Karena saya di sini punya semua salinan kitab Injil di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 dan salinan saya ini tua. Jadi dari abad ketiga, abad keempat ada. Kalau sampai dikatakan ini tambahan, berarti saya yakin Pak Aresi sudah menemukan salinan kitab Injil Matius yang tanpa ayat itu. Kalau ternyata tidak bisa ditunjukkan, saya anggap ini argument from silence. Contoh lagi, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, itu ada dua ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Allah. Pak Aresi mengatakan bagian ini tidak asli. Saya juga bertanya yang sama. Salinan kuno mana Injil Yohanes yang tidak punya bagian? Nanti saya akan tunjukkan salinan yang punya bagian itu. Nanti kita lihat kualitas manuskripnya, usia salinannya, kemudian persebaran geografisnya seperti apa, kualitasnya yang lain seperti apa. Nanti akan lebih menarik karena saya hobi yang seperti itu ya. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak. Seperti apa pernyataan seorang bapak di video tadi, ya, menjawab klaim orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Injil sudah dipalsukan. Memang saudara dalam Tuhan, ya, kalimat-kalimat semacam itu sering kita dengar, ya, tidak hanya sekali dua kali, ya, dan tidak hanya satu orang yang pernah mengatakan hal itu. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi, saya rasa itu pertanyaan yang
susah dijawab oleh orang-orang yang selama ini mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Dan memang benar sekali, saudara, apa yang dia katakan itu sangat benar sekali. Kalau mereka bilang Alkitab dipalsukan, Injil dipalsukan, oke, kita terima. Tapi silahkan tunjukkan kitab yang asli dari Alkitab itu sendiri, supaya kita bisa bandingkan mana yang asli, mana yang sudah dipalsukan. Nah, persoalannya sampai hari ini belum ada seorang pun polemikus yang berhasil menunjukkan kitab asli dari Alkitab dan mengatakan bahwa Alkitab yang sekarang itu sudah dipalsukan. Ya, tidak ada, saudaraku dalam Tuhan. Memang banyak dari mereka yang buat klaim semacam itu. Tetapi ketika ditanya, ya, mana aslinya, buktikan, kapan diubah, dan lain sebagainya. Ya, toh juga sampai hari ini belum bisa mereka menjawabnya. Tapi anehnya, ya, beberapa orang di luar sana suka mengeklaim bahwa Alkitab sudah dipalsukan tanpa bukti, tanpa data. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, inilah mereka yang suka bilang Alkitab sudah dipalsukan tapi tidak bisa buktikan perkataannya sendiri. Ya, saudara bisa menilai sendiri seperti apa mereka, ya, kualitas mereka sejauh mana gitu loh. Ya, sekali lagi apa yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi sangat baik sekali, ya. Kalau kalian mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, tunjukkan yang aslinya. Tunjukkan dan buktikan bahwa memang benar adanya Alkitab yang sekarang sudah diubah-ubah, sudah dipalsukan dengan pembuktian yang ada melalui kitab asli dari Alkitab itu sendiri. Silahkan tunjukkan kepada kami, silahkan tunjukkan kepada publik, maka kita bisa jelas melihat dan bandingkan mana yang asli dan mana yang sudah tidak asli lagi, ya. Tapi saudaraku dalam Tuhan, ya, bagi kami sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab yang sekarang pun adalah asli, ya. Itu terjemahan dari kitab aslinya, dan kami percaya bahwa Kejadian sampai Wahyu Alkitab adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang memberikan kehidupan kekal bagi orang yang taat kepadanya. Ya, apapun kata kalian di luar sana, apapun kata orang bahwa Alkitab diubah-ubah, Alkitab tidak asli, Alkitab sudah dipalsukan, ya, itu tidak ngaruh dalam kehidupan iman Kristen kami. Ya, kami tetap percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Alkitab adalah dasar hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, sumber kehidupan kekal dalam kehidupan kami. Ya. Jadi tidak usah kalian bilang Alkitab itu sudah dipalsukan. Tidak guna, ya, tidak guna. Tidak ngaruh dalam iman Kristen. Tidak ngaruh sama sekali. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang sudah ditulis dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, yang menjadi sumber kehidupan bagi kami. Kehidupan di dunia ini, terutama sumber kehidupan kekal ketika kami meninggalkan dunia ini. Sebagaimana Yesus janjikan kepada kami bahwa Dia, ya, telah menyediakan sorga bagi kami yang percaya kepadanya. Siapa sih nabi? Siapa sih rasul? Siapa sih imam? Siapa sih raja, ya, yang pernah mengatakan perkataan yang besar itu? Tidak ada, saudara dalam Tuhan. Hanya Yesus yang pernah mengatakan perkataan besar, mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Hanya Yesus yang pernah mengatakan bahwa Dia menyediakan surga bagi orang yang percaya kepadanya. Hanya Yesus yang berani menjamin keselamatan kekal, ya, bagi orang yang percaya kepadanya. Hanya Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan hal yang sama. Saya katakan itu, ya, tidak ada. Saudara belajar sejarah manapun, ya, tidak seorang pun, bahkan para filsuf, tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa mereka, kalau tidak melalui mereka. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus yang pernah mengatakan hal itu.
sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang mempunyai surga dan dunia ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.